Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marnianti Nervinarsyah. Saya dari kelas PAI 5B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian akhlak menurut Al-Ghazali, Al-Amin, dan Al-Maskawai, etika dan budi pekerti, serta pembahasan Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Yang pertama itu ada pengertian akhlak menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, akhlak secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata al-khuluq, yang secara etimologi berarti kebiasaan, perilaku, sifat dasar, dan perangai. Menurut Al-Ghazali, akhlak secara istilah adalah ungkapan tentang suatu keadaan yang tetap di dalam jiwa, yang darinya muncul perbuatan-perbuatan yang mudah dan gampang tanpa membutuhkan pemikiran dan penelitian. Apabila dari keadaan ini muncul perbuatan-perbuatan baik dan terpuji menurut syariat dan akal, seperti halnya jujur, tanggung jawab, adil, dan lain sebagainya, maka keadaan itu disebut dengan akhlak yang baik. Dan apabila yang muncul perbuatan-perbuatan buruk seperti berbohong, egois, tidak adil, maka itu dinamakan sebagai akhlak yang buruk. Yang kedua itu ada pengertian akhlak menurut Al-Amin. Pengertian akhlak menurut Al-Amin adalah suatu kehendak yang dibiasakan. Artinya, kehendak itu bila membiasakan sesuatu, kebiasaan itu dinamakan akhlak. Yang kedua itu pengertian akhlak menurut Al-Maskawai. Menurut Al-Maskawai, akhlak merupakan suatu keadaan jiwa yang menyebabkan timbulnya perbuatan tanpa melalui pertimbangan dan dipikirkan secara mendalam. Setelah pengertian akhlak menurut beberapa ahli, menurut Islam, macam-macam akhlak itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada akhlak kepada Allah. Contohnya, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, tawakal kepada Allah. Beribadah kepada Allah yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. Yang kedua itu berzikir kepada Allah, yaitu mengingat Allah dalam bentuk, situasi, dan kondisi apapun, baik diucapkan di mulut maupun di dalam hati. Lalu yang ketiga itu tawakal kepada Allah, yang artinya itu berserah diri kepada Allah. Lalu yang kedua itu ada akhlak kepada diri sendiri. Yang akhlak kepada diri sendiri itu seperti sabar, syukur, tawadu. Sabar yaitu perilaku seseorang terhadap dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendaliannya. Lalu yang kedua itu ada syukur. Syukur yaitu sikap permintaan terima kasih terhadap pemberian nikmat Allah yang tidak bisa dihitung dengan jumlah. Yang ketiga itu ada tawadu. Tawadu artinya rendah hati, selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya, seperti orang tua, muda, kaya atau miskin. Lalu yang ketiga itu ada akhlak kepada keluarga. Akhlak kepada keluarga adalah mengembangkan kasih sayang di antara anggota keluarga dalam bentuk komunikasi. Lalu yang keempat itu ada akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia itu dibagi menjadi 2, yaitu ada akhlak terpuji, yang biasa sering kita sebut dengan akhlak mahmudah, yang di dalamnya itu ada husnuzon, ta'awun, syukur, sabar, ikhlas, adil, dan jujur. Husnuzon adalah berprasangka baik terhadap seseorang. Ta'awun yaitu orang yang suka menolong atau membantu sesama manusia. Lalu yang kedua itu ada akhlak tercela, yang sering kita sebut dengan akhlak mazmumah. Yang akhlak mazmumah itu di dalamnya itu ada dendam, gibah, dan namimah. Dendam yaitu keinginan keras yang tertanam di dalam hati untuk kesalahan atau kejahatan. Yang kedua itu ada gibah. Gibah itu membicarakan kejelekan orang lain. Lalu yang ketiga itu ada namimah. Namimah yaitu adu domba seseorang dengan orang lain. Ayat Al-Quran, hadis, dan tafsir yang menjelaskan tentang akhlak. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Tafsir Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Menurut redaksi Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 mengatakan bahwa Rasul adalah rahmat. Bukan saja kedatangan beliau membawa ajaran, tetapi juga merupakan sosok dan kepribadian beliau adalah rahmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Ayat ini tidak menyatakan bahwa kami tidak mengurus engkau untuk membawa rahmat, tetapi sebagai rahmat atau agar engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kepribadian Nabi Muhammad SAW yang mulia itu tentu saja menjadi rahmat bagi orang-orang yang meneladaninya, menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan ini, terdapat beragam perilaku yang ditampilkan pengikutnya guna meneladani Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis tentang akhlak. Innama bu'istu utamima sholiha akhlak, yang artinya itu, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Adapun pesan moral dari Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Yang pertama itu, pendidikan yang Rasulullah SAW ajarkan banyak memberikan keteladanan dalam mendidik para sahabatnya. Lalu yang kedua itu, akhlak al-karimah, merupakan sarana untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Dengan akhlak seseorang juga akan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh keluarga dan manusia pada umumnya. Lalu yang ketiga itu menjadikan sifat lemah lembut sebagai salah satu faktor keberhasilan dalam pendidikan. Yang keempat, nilai-nilai yang ada dalam diri Rasulullah SAW di antara lain sidik, amanah, patonah, dan tablik. Kisah Nabi tentang akhlak yang berjudul Pengemis Buta dan Kemuliaan Akhlak Rasulullah SAW. Di sebuah sudut jalan, ada seorang pengemis buta yang setiap harinya selalu mengumpat Rasulullah SAW. Ia berkata kepada setiap orang yang mendekatinya, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, pembohong, tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, maka kalian akan dipengaruhinya." Tiada hal lain yang dilakukan si buta setiap hari, kecuali menegahkan tangan dan mengumpat meneriakkan kata-kata itu berulang kali. Namun demikian, setiap hari di waktu pagi, selalu ada seorang pria yang mendatangi pengemis itu dengan membawakannya makanan. Dan tanpa berucap sepatah kata pun, pria itu selalu menyuapkan makanan yang dibawanya kepada pengemis buta itu. Suatu ketika, pria yang biasanya datang memberinya makan tidak lagi datang kepadanya. Pengemis buta itu semakin hari semakin lapar dan bertanya-tanya dalam dirinya apa yang terjadi terhadap pria itu. Sampai suatu pagi, ada seorang pria yang mendatanginya dan memberinya makan. Namun, ketika pria itu mulai menyuapinya, si pengemis buta itu marah sambil menghardik, "Siapakah kamu? Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku." "Aku adalah orang yang biasa," ujar pria itu. "Tidak mungkin, engkau bohong," kata si pengemis buta itu. "Sebab apabila dia datang kepadaku, tidak susah tangan ini memegang, dan tidak susah mulut ini mengunyah," jawab pengemis buta itu lagi. Mendengar jawaban si pengemis itu, pria tadi tidak dapat menahan air matanya. Dia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah seorang sahabat darinya. Namaku Abu Bakar. Orang mulia yang biasa memberimu makan itu telah meninggal dunia. Dia adalah Muhammad SAW." Pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar, ia pun menangis dan kemudian berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi.
ia begitu mulia. Pengemis Yahudi itu akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar. Subhanallah, sungguh keikhlasan dan kesabaran Rasulullah tiada tara. Pada umumnya, semua orang bisa sabar dan ikhlas saat diuji Allah dengan menyenangkan. Tapi saat diuji dengan berbagai macam kesulitan, seperti kehilangan sesuatu atau musibah, maka kebanyakan merasa begitu sulit. Kisah Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan ajaran Allah bukanlah sebuah perjuangan yang mudah. Sebaliknya, itu merupakan perjuangan yang berat yang kemungkinan besar tidak akan mampu ditempuh oleh orang-orang atau bahkan nabi-nabi selain Muhammad. Beliau harus berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa liciknya, kejam, dan penguasa yang zalim. Diterpa berbagai hinaan, cacian, makian, fitnah, sumpah serapah, dan ejekan pun harus dia terima. Luar biasanya, semua itu Rasul lalui dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, seolah dia tidak merasa beban dan perjuangan yang sangat besar itu. Ikhlas dan sabar merupakan dua kata yang mudah diucapkan, tetapi sulit dijalankan. Maka apabila keduanya dijalankan bersamaan, Allah pasti akan menggantinya dengan kebaikan yang jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan. Ikhlas menerima semua pemberian dari Allah, dan bersabar bila semua pemberian darinya diambil kembali. Karena sesungguhnya semua pemberiannya tidaklah kekal. Selanjutnya yaitu etika. Secara etimologi, perkataan etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang memiliki arti kebiasaan. Maksudnya kebiasaan baik atau kebiasaan buruk. Pengertian etika juga berasal dari kata jamak. Dalam bahasa Arab, akhlak. Kata mufradatnya yaitu hulku, yang berarti perangai, budi pekerti, tabiat, atau kesopanan. Menurut Hamzah Yakub, etika adalah ilmu tingkah laku manusia yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan tindakan moral yang betul, atau tepatnya, etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk. Tafsir dan hadis yang menjelaskan tentang etika. Quran Surat Al-Fatihah ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Tafsir Quran Surat Al-Fatihah ayat 7. Tafsir Al-Muqtasar atau Markas Tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Andes Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjid Haram. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka dari karangan para nabi, orang-orang yang benar imannya, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang solih. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh hidayah dan istiqomah. Dan janganlah jadikan mereka termasuk orang-orang yang menempuh jalan orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran namun tidak mengamalkannya. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang seperti mereka. Sedangkan orang-orang yang sesat adalah orang-orang yang tidak diberi petunjuk dari kejahilan mereka sehingga akibatnya mereka sesat jalan. Mereka adalah orang-orang Nasrani dan orang-orang yang mengikuti jalan hidup mereka. Di dalam doa terkandung obat bagi hati seorang muslim dari penyakit pembangkang, kebodohan, dan kesesatan, dan juga terkandung dalil bahwasanya nikmat paling agung secara mutlak adalah nikmat Islam. Maka barang siapa yang lebih mengetahui kebenaran dan lebih mengikuti, maka dia lebih pantas meraih hidayah jalan yang lurus. Dan tidak ada keraguan bahwa para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang paling utama meraih hal itu setelah para nabi alaihi salam. Maka ayat ini menunjukkan keutamaan dan agungnya kedudukan mereka. Semoga Allah meridhoi mereka.
Dan disunahkan bagi orang yang membaca Al-Quran dalam sholat untuk mengucapkan amin. Setelah membaca surat Al-Fatihah, maknanya adalah, Ya Allah, kabulkan doa kami. Dan ia bukan suatu ayat dari surat Al-Fatihah. Menurut kesepakatan para ulama, oleh karena itu, mereka telah bersepakat untuk tidak menulisnya dalam mushaf. Selanjutnya, ada hadis tentang etika. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairi aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyuqri jarah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyuqri doifah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan moral dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 7, yang pertama itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan yang pantas kita sembah. Yang kedua itu bahwa hanya Allah satu-satunya tempat makhluk bergantung dan memohon pertolongan. Lalu yang ketiga itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang seluruh alam, yang tak dapat satupun makhluk yang menandinginya. Pembahasan yang terakhir yaitu pengertian budi pekerti dalam Islam. Budi pekerti berasal dari bahasa Jawa, yakni budi dan pekerti. Budi yang berarti baik, terpuji, dan pekerti yang berarti perilaku, tata krama, atau perangai. Budi pekerti berarti perilaku atau tata krama atau perangai yang baik atau buruk. Budi pekerti diartikan sebagai sikap hidup yang baik yang perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang berbudi pekerti adalah orang yang berkelakuan baik, sedangkan orang yang tidak berbudi pekerti adalah orang yang berkelakuan buruk. Ayat Al-Quran, hadis, tafsir yang menjelaskan tentang budi pekerti. Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya, dan sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Selanjutnya, tafsir Quran surat Al-Qalam ayat keempat. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh, Markas Tajim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Andes Imad Juhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, yaitu kamu yang memiliki akhlak yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam hadis sahih dari Aisyah bahwa ia pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah. Maka ia menjawab, akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Hadis tentang budi pekerti. An Abi Hurairah qala, Ja'a rajulu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nasi bihusni sahabati qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala summa abuka. Yang artinya, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan siapa orang yang lebih berhak untuk saya berbuat baik padanya. Jawab Nabi, ibumu. Tanya laki-laki, sesudah itu siapa? Jawab Nabi, ibumu. Tanya laki-laki, sesudah itu siapa? Jawab Nabi, ibumu. Tanya laki-laki, sesudah itu siapa? Jawab Nabi, sesudah itu bapakmu. Hadis riwayat Muslim. Pesan moral yang dapat kita ambil dalam Quran surat Al-Qalam ayat ke-7, yang pertama itu
bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki budi pekerti yang sangat mulia. Lalu yang kedua itu mendorong kita untuk selalu berbuat baik, menolong orang lain, dan memaafkan orang lain. Lalu yang terakhir itu Rasulullah SAW selalu mengajarkan kita untuk menjauhi sifat tercela. Nah, yang terakhir itu ada kisah Nabi tentang etika dan budi pekerti yang berjudul Etika dan Budi Pekerti Nabi Muhammad dalam Bergaul. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat penyabar, lapang hati, penyayang, pemurah, dan pemaaf. Beliau dikenal sebagai pribadi yang jujur, ifah, amanah, juhud, serta tawadu. Pada pribadi beliau terkumpul seluruh karakter baik lagi terpuji. Sifat-sifat mulia tersebut beliau tampakkan di hadapan para sahabat, bahkan musuh-musuhnya. Benci dan dengki tidak mampu menutupi keagungan sifat-sifat beliau. Mereka menyaksikan sendiri dan mengakuinya. Semua mengamini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang mulia." Dalam Quran surat Al-Qalam ayat keempat. Nabi SAW adalah sebaik-baiknya nabi, membina umatnya. Beliau sebaik-baiknya ayah bagi anak-anaknya, sebaik-baiknya suami bagi para istrinya, sebaik-baiknya kakek bagi para cucu-cucunya, dan sebaik-baiknya sahabat bagi para sahabatnya. Dalam pergaulan, beliau mewariskan kesan mendalam kepada para sahabat. Beliau selalu mendahului mengucapkan salam kepada orang yang dijumpainya, lalu menyodorkan tangannya lebih dahulu untuk bersalaman. Beliau tidak akan lepas tangannya sebelum orang itu melepas tangannya sendiri. Jika beliau dipanggil, beliau akan menengok dengan seluruh tubuhnya. Apabila bercakap-cakap dengan seseorang, beliau tidak memalingkan wajahnya sampai orang itu pergi. Wajahnya selalu diarahkan kepada orang yang semajelis dengan beliau, sehingga orang-orang yang bersama beliau merasakan bahwa mereka sangat dihargai dan dihormati. Rasulullah SAW tidak memotong pembicaraan seseorang hingga ia selesai berbicara, kecuali jika orang itu keterlaluan, maka beliau memutuskan pembicaraannya dengan melarangnya berbicara atau dengan berdiri berpaling meninggalkannya. Nabi kita yang mulia ini menghormati tamu yang masuk ke rumahnya. Kadang-kadang tamu beliau dipersilahkan duduk di atas bajunya serta diberi bantal. Jika tamunya menolak, beliau terus menawarkan hal itu hingga ia berkenan duduk di atasnya. Ketika Jabir bin Abdullah Al-Bajali hadir di majelis Nabi SAW, ia tidak mendapati tempat duduk di dekat pintu. Lalu Rasulullah SAW melipat bajunya dan memberikan kepadanya, seraya berkata, "Silahkan duduk di atasnya." Diambillah baju itu oleh Jabir dan diletakkan di wajahnya, lalu diciumnya seraya menangis serta dikembalikannya kepada Nabi yang mulia. "Semoga Anda dimuliakan oleh Allah sebagaimana engkau memuliakanku," katanya. Tak kala seorang datang ke rumah beliau karena suatu keperluan, sedangkan beliau sedang menunaikan sholat. Beliau meringankan sholatnya untuk segera menemui tamunya. "Apakah engkau memiliki keperluan?" kata beliau. Apabila keperluannya telah terpenuhi, beliau lalu kembali menunaikan sholatnya. Kekasih Allah ini selalu menasihati para sahabatnya dengan bahasa yang santun, lemah lembut, dan penuh kasih sayang. Beliau tidak bercakap-cakap dengan sesuatu yang menyinggung perasaan orang lain. Jika tidak bertemu dengan salah seorang dari para sahabatnya selama sekian hari, Nabi SAW selalu menanyakannya. Bila sahabatnya itu pergi, beliau mendoakannya. Jika sakit, beliau menjenguknya. Bila sudah wafat dan beliau belum mensolatinya, beliau datang ke kuburannya. Bergaul itu ada seninya. Seninya adalah menjaga etika. Etika pergaulan yang ditanamkan Nabi Muhammad SAW akan turun kepada kita jika akhlak beliau ada pada diri kita.
Tanpa meneladani beliau, kemuliaan belum pantas disematkan pada diri kita. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.